Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran materi manajemen penganggaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Setkarim, Widya Suara, ahli muda pada BPSDM Provinsi Maluku Utara. Kompetensi yang diharapkan dari pelatihan kepemimpinan administrator adalah diharapkan peserta mempunyai kompetensi manajerial jabatan administrator dan kompetensi pemerintahan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan agenda pembelajaran pada manajemen kinerja, yaitu membekali peserta dengan kemampuan manajemen organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko, dan pada akhirnya harus beradaptasi dengan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Setelah kita mengetahui terkait dengan agenda pembelajaran manajemen risiko, maka kita masuk kepada deskripsi singkat terkait dengan materi manajemen penganggaran. Pada materi ini, peserta dibekali untuk memahami pentingnya perencanaan yang akurat dalam sebuah organisasi pemerintahan, bagaimana menyusun anggaran yang efektif dan efisien dalam mendanai kegiatan serta melaksanakan anggaran dengan akuntabel. Kemudian Bapak Ibu, hasil belajar yang diharapkan adalah peserta mampu memahami konsep perencanaan dan membuat perencanaan pada level satuan kerja, memahami konsep penganggaran dan penerapan pada level satuan kerja, serta mampu memahami pelaksanaan anggaran secara akuntabel dengan baik dan benar. Ini adalah hasil belajar dari manajemen penganggaran. Bagaimana kita berbicara terkait dengan perencanaan, kemudian bagaimana kita berbicara mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sehingga kita mampu menuju ke tercapaian, yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dari hasil belajar yang sudah ditetapkan, maka ada 6 indikator hasil belajar yang ingin dicapai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menjelaskan konsep dan kebijakan perencanaan. Yang kedua, peserta dapat menguraikan konsep dan kebijakan penganggaran. Yang ketiga, peserta menjelaskan manajemen anggaran tingkat nasional. Yang keempat, peserta mampu mengidentifikasi manajemen anggaran tingkat kementerian atau lembaga. Yang kelima, peserta mampu menjelaskan manajemen pelaksanaan anggaran. Dan yang keenam, yang paling penting, karena ini berkaitan dengan kita secara langsung di lapangan atau di unit kerja kita masing-masing, yaitu peserta mampu menguraikan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah, atau yang sudah setiap saat kita bergelut di unit kerja kita terkait dengan penganggaran daerah. Dari 6 indikator hasil belajar yang sudah ditetapkan, maka ada 6 materi pokok yang harus menjawab terkait dengan indikator hasil belajar. 6 materi pokok diantaranya: 1, kita akan berbicara terkait dengan konsep dan kebijakan perencanaan. Di sini akan kita jelaskan terkait apa itu konsep perencanaan, bagaimana definisi-definisi perencanaan, bagaimana tahapan-tahapan perencanaan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kita berbicara terkait dengan konsep dan kebijakan penganggaran. Bagaimana konsep kebijakan penganggaran, bagaimana kebijakan penganggaran, bagaimana dasar-dasar terkait dengan kebijakan penganggaran yang ada di Indonesia. Kemudian materi yang ketiga terkait dengan manajemen anggaran tingkat nasional. Di sini kita berbicara terkait dengan kebijakan fiskal dan penyusunan APBN. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada materi pokok keempat, yaitu manajemen anggaran tingkat kementerian. Bagaimana mereka menyusun pada tingkat bawah sampai pada penetapan anggaran di kementerian lembaga tersebut. Yang kelima, manajemen pelaksanaan anggaran.
Dan yang keenam, yaitu kita pelajari terkait dengan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk kepada skenario pembelajaran untuk menjawab indikator hasil belajar dan materi pokok yang sudah ditetapkan pada materi manajemen penganggaran. Pada pendahuluan, aktivitas yang saya lakukan sebanyak kurang lebih 7 aktivitas. Di antaranya, memberi salam dan memimpin doa, memperkenalkan diri saya, kemudian berkenalan dengan peserta, dan yang terakhir adalah menstimulasi peserta dengan pertanyaan terkait dengan pengelolaan anggaran di unit kerjanya masing-masing. Metode yang saya pakai dalam pendahuluan ini, yang pertama tanya jawab, kemudian yang kedua pemutaran video. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 20 menit. Yang pertama, materi dan konsep kebijakan perencanaan. Di sini aktivitas yang saya lakukan kurang lebih ada 5 aktivitas. Yang pertama, menjelaskan peran penting perencanaan. Yang kedua, menanyakan kepada peserta tentang perencanaan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan perencanaan dan penganggaran kepada peserta. Yang keempat, meminta peserta berbagi pengalaman tentang perencanaan dan penganggaran di unit kerjanya. 5. Menjelaskan logik model sebagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan. Metode yang saya pakai yaitu ceramah interaktif, diskusi, curah pendapat, dan experience learning. Alokasi waktu yang saya butuhkan kurang lebih 60 menit. Untuk penyajian yang kedua, terkait dengan materi, konsep, dan kebijakan penganggaran, aktivitas yang saya lakukan kurang lebih 5 aktivitas. Yang pertama, memutarkan video reformasi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meminta peserta untuk menanggapi video tersebut. Yang ketiga, menjelaskan terkait dengan konsep dasar pendekatan penganggaran terpadu. Yang keempat, menjelaskan ilustrasi kerangka pengeluaran jangka menengah. Dan yang kelima, menjelaskan penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada metode materi ini, saya titik beratkan kepada peserta mampu melakukan curah pendapat, kemudian berbagi pengalaman terkait dengan kebijakan penganggaran yang selama ini mereka rasakan. Alokasi waktu kurang lebih 60 menit. Materi yang ketiga terkait dengan materi manajemen anggaran tingkat nasional, yaitu kebijakan fiskal dan penyusunan APBN. Di sini kurang lebih ada 7 aktivitas yang saya lakukan. Yang pertama, menanyakan kepada peserta tentang pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, menjelaskan fungsi kebijakan fiskal. Yang ketiga, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal itu sendiri. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal, sampai pada menjelaskan revisi APBN. Metode ini, saya lebih pada bagaimana ceramah interaktif, kemudian meminta peserta yang lain untuk bisa berbagi pengalaman atau curah pendapat. Lokasi yang kami butuhkan kurang lebih 60 menit. Baik Bapak Ibu, untuk penyajian materi keempat terkait dengan manajemen anggaran tingkat kementerian atau lembaga, kurang lebih ada 5 aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama, menjelaskan rencana dengan dokumen perencanaan lainnya. Yang kedua, menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan kementerian lembaga. Memutarkan video tata cara penyusunan renca kementerian atau lembaga. Yang keempat, menjelaskan penyusunan anggaran pada satuan kerja. Dan yang kelima, menjelaskan rumusan output kegiatan. Metode yang saya gunakan, pemutaran video, ceramah interaktif, diskusi, curah pendapat, dan berbagai pengalaman. Alokasi waktu kurang lebih 60 menit. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu manajemen pelaksanaan anggaran. Aktivitas yang saya lakukan kurang lebih ada 6 aktivitas untuk menyelesaikan materi tersebut. Yang pertama, menjelaskan asas hukum keuangan negara. Yang kedua, menjelaskan asas-asas keuangan negara. Yang ketiga, menjelaskan pejabat pengelolaan satuan kerja. Yang keempat, menjelaskan pelaksanaan belanja atas beban APBN.
Yang kelima, menjelaskan dokumen dasar pelaksanaan negara. Dan yang keenam, memutarkan video tentang manajemen pelaksanaan anggaran. Metode yang saya gunakan, pemutaran video secara interaktif, diskusi, curah pendapat, dan experience learning atau berbagai pengalaman. Waktu yang saya butuhkan juga kurang lebih 60 menit. Masuk kepada materi yang terakhir atau materi yang keenam, materi yang lebih mengena kepada Bapak Ibu sekalian selaku pejabat administrator, yaitu materi manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Ada 5 aktivitas yang kurang lebih akan saya lakukan. Yang pertama, memutarkan video keterkaitan kebijakan pemerintah dan daerah, menjelaskan konsep perencanaan dan penganggaran di daerah. Yang kelima, menjelaskan pendekatan penyusunan anggaran daerah. Yang selanjutnya, menjelaskan pejabat pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah. Dan yang kelima, meminta peserta berbagai pengalaman terkait dengan pengelolaan penganggaran. Metode yang saya gunakan, pemutaran video ceramah interaktif, diskusi, curah pendapat, dan experience learning. Baik, setelah penyajian dengan 6 materi pokok yang sudah saya jelaskan, maka kita masuk kepada langkah terakhir, yaitu penutup. Aktivitas yang saya gunakan kurang lebih membuat rangkuman bersama peserta bagaimana kita mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran secara umum, memutarkan film pendek tentang motivasi. Yang keempat, menutup acara dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode pemanfaatan media sosial. Bagaimana para peserta saya minta untuk menuliskan poin-poin penting terkait dengan materi yang telah kita pelajari bersama untuk dituangkan di dalam media sosial Facebook. Itu menjadi poin dari evaluasi manajemen penganggaran. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami atas pemaparan terkait dengan skenario pembelajaran manajemen penganggaran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.